Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, dari lembaga survei indikator yang menyatakan bahwa deklarasi Amin belum tingkatkan popularitas Anies di Jawa Timur. Kok aneh mereka begitu kan? Padahal Anies Baswedan disambut para kalangan kiai dan santri dan bahkan masyarakat begitu kan ya. Di mana lembaga surveinya begitu? Kok masih kalah begitu ya? Jadi artinya apa? Lembaga survei itu perlu sih introspeksi diri begitu. Jangan-jangan yang disurvei itu aja begitu kan ya. Dalam artian bahwa ngapain ya kalau itu aja ngapain begitu kan? Mau ada lembaga survei seperti ini ya, kecuali memang dia dibayar begitu ya. Dalam artian bahwa kalau lembaga-lembaga survei berseleweran di mana-mana begitu ya yang menyatakan bahwa Anies Baswedan di Jawa Timur kalah, di mana letak logikanya? Bayangkan di video-video yang saya tampilkan begitu di situ begitu kan. Lihat saja mereka, di mana lembaga survei perannya begitu kan. Ketika Anies Baswedan berada di situ, apakah lembaga survei menghindar begitu kan? Atau jangan-jangan kalau Pak Ganjar dan Prabowo berada di situ di Jawa Timur, lalu kemudian ada yang datang di situ menanyakan kepada para yang hadir mendukung siapa atau siapa begitu kan? Ya, bisa saja seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat responden ya dari apa yang disampaikan oleh indikator, tidak ada yang respondennya dari mana, uangnya afiliasinya ke mana, tidak ada mereka begitu kan. Selama itu masih belum diungkap, saya tidak begitu percaya terhadap lembaga survei. Metode bisa diganti, bisa dibuat begitu kan, hal-hal seperti itu. Saya kira hal-hal seperti itu ngapain masih percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Maka saya ingatkan kepada relawan-relawan siapapun ya, baik dari Anies Baswedan begitu kan ya, terutama ini Anies Baswedan begitu kan, jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei yang kemudian yang surveinya hanya itu aja begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini indikator deklarasi Amin belum tingkatkan popularitas Anies di Jawa Timur. Masa sih? Indikator berani nggak buka siapa yang membiayai survei di Jatim ya? Perkiraan saya ET donaturnya. Siapa begitu kan ya? Lihat saja mereka. Udah lihat acara GP belum nih di SBY Kang Survei? Ya sepi banget mereka begitu kan. Ya aneh mereka begitu. Suka-suka kau lah. Gimana di Jatim nggak pilih Anies ya? Kan bisa milih Caimin, gak usah repot, nggak pusing katanya begitu. Ini lembaga survei yang ada begitu. Padahal di survei-survei yang lain di Jawa Timur, di Jawa Tengah begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Bali, terus kemudian di Banten, dia melejit juga sangat drastis kenaikan Anies Baswedan loh begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa? Ketika Anies Baswedan elektabilitasnya naik begitu. Ini perumpamaan begitu, simulasi begitu. Saya bandingkan saja begitu ya. Ketika elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin naik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten, di Jawa Barat dan sebagainya, pasti ada lembaga survei tandingan dari mereka, baik dari survei dari Pak Ganjar maupun dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena memberikan opini bagaimana begitu kan. Jangan terlalu lama memberikan ya orang-orang yang kemudian surveinya itu lalu kemudian kena kepada masyarakat opininya sehingga ada survei tandingan mereka begitu. Survei tandingannya adalah bagaimana cara orang itu tidak begitu percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi nyatanya begitu kan. Orang sudah tidak begitu berpatokan terhadap lembaga survei. Anies Baswedan di urutan ketiga, tapi kenyataan di masyarakat itu mendukung Anies Baswedan loh begitu. Bayangkan begitu kan ya. Betapa cemehnya begitu lembaga survei yang kemudian tidak punya dampak sama sekali hari ini. Dan ujung-ujungnya sia-sia yang bayar mereka. Baik afiliasi kepada salah satu calon presiden, silakan begitu kan. Karena yang membuat survei itu wah miliaran mereka begitu ya. Dan ujung-ujungnya dari mana? Apakah dari hasil korupsi? Apakah dari pejabat? Apakah dari oligarki? Wallahualam. Kita lihat saja mereka begitu ya. Lembaga-lembaga survei itu pasti dibayar mereka begitu. Heran ya, Ganjar tingkat populernya 47% ya. Tapi yang hadir di Surabaya kok dikit banget katanya begitu. Tapi di lapangan sambutan sangat antusias, masih percaya tukang survei katanya ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu ya, ada pro dan ada kontra. Melihat dari hari ini saya tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan ya. Buat gerbong perubahan mau survei ya persen. Persen ya, bahkan jangan masalah, jaga gak punya masalah.
Fokus cari pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, ya. Perkara menang atau kalah biasa, ya, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Bayangkan begitu. Hanya lembaga-lembaga survei yang ingin mengalahkan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mengapa? Karena opini-opini lembaga survei sekarang berseleweran, apalagi detik-detik Anies Baswedan yang mau mendaftar ke KPU. Semakin kejang-kejang mereka, Pak Ganjar, Pak Prabowo, ya, masih jomblo, tidak menemukan siapa pasangan mereka begitu kan, ya. Bahkan ini dari indikator saya bacakan begitu ya. Indikator menyebutkan deklarasi Amin belum tingkat popularitasnya Anies di Jatim, belum ya, belum tingkatkan popularitas katanya begitu ya. Padahal Anies Baswedan belum ya turun ke Jawa Timur. Ini hanya silaturahmi kemarin begitu. Hasil survei indikator politik Indonesia menyebutkan deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin begitu belum memberikan dampak positif pada tingkat elektabilitas ya bekas Gubernur DKI Jawa Timur begitu. Bekas ya Gubernur DKI Jakarta itu ya. Bahkan ya ingin mengukur hubungan PKB terhadap Anies ya kurang lebih dari 2 sampai 3 minggu setelah Anies mendukung PKB, bahkan ya Anies memasang ya ini Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Belum ada implikasi positif sampai survei kita lakukan hingga 20 September ya. Ngacoknya lembaga survei ya seperti itu. Kita lihat saja di masyarakat begitu kan, para kiai, para ulama padahal bersama-sama dan bergandengan tangan untuk memenangkan Anies Caimin begitu. Lembaga surveinya agak error sedikit begitu ya. Jangan-jangan margin of errornya tinggi begitu kan. Bahkan indikator politik pembandingan popularitas Anies pada September 2023 dengan November 2022 dan hasilnya perolehan suara Anies Baswedan responden berkurang ya. Angka 14,% dari ya sebelumnya 17% katanya begitu. Malah Anies Baswedan turun. Masa begitu orang sosialisasi ke masyarakat di Jawa Timur malah turun? Kan lembaganya kan untuk mengiring opini itu kan ngibulnya luar biasa begitu kan ya. Maka jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu, tergantung mereka siapa yang bayar begitu ya. Bahkan Jawa Timur sendiri menilai memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Nahdlatul Ulama ya. Dari 1.810 responden indikator politik 96,6% beragama Islam dan 75% ya diantaranya merasa menjadi bagian dari NU. Dengan melihat dengan masa NU di Jawa Timur, maka tidak heran jika banyak yang menganggap elektabilitas Anies akan meningkat ketika mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres. Sekjen PBU Saifullah Yusuf menyebutkan tidak adanya peningkatan elektabilitas Anies di Jawa Timur ya kemungkinan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah para kiai yang perlu waktu begitu untuk mencerna keputusan mendadak tersebut. Saya kira kan sudah banyak para kiai, para ulama mendeklarasikan Anies Caimin di situ begitu kan ya. Ini kan aneh begitu. Jangan-jangan yang disurvei itu tidak melihat realitas di lapangan. Bahkan Gus Ipul saja begitu kan sudah ketar-ketir mereka begitu ya. Seolah-olah tidak ada dampak sama sekali begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Padahal kita lihat saja para kiai NU kultural banyak yang mendukung Anies Caimin, didoakan di situ begitu kan daripada Pak Ganjar dan Prabowo. Kok tiba-tiba surveinya kok urutan ketiga begitu dan bahkan jauh dan bahkan ada penurunan di situ begitu katanya begitu ya. Apakah mesti dipercaya? Cukuplah tidak begitu ya. Saiful Mujani merinci Anies Baswedan hanya mengantongi 14% di Jawa Timur usai deklarasi dengan Caimin. Itulah mereka ya kenapa lembaga-lembaga survei memberikan opini tersebut begitu kan. Saya kira dalam artian bahwa agak di satu sisi ya untuk memihak sebagai afiliasinya kepada salah satu calon sudah kelihatan mereka dari mana begitu. Tapi wallahualam inilah demokrasi kita begitu kan. Tapi pada akhirnya Erdogan coba kalah apa coba? Erdogan kalah di lembaga survei tapi dia menang. Di DKI Jakarta Anies Baswedan katanya di lembaga survei ya tidak menang tapi pada ujung-ujungnya menang begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.